Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat pendengar Radio Suara Muara. Apa kabarnya? Senang rasanya kita kembali dapat berjumpa di hari ini, Kamis 20 Juni 2024 tentunya. Kita talk show spesial yang mungkin sudah kita sosialisasikan sebelumnya ya. Kita akan talk show bersama sehubungan adanya surat dari Federasi Futsal Indonesia perihal tuan rumah Liga Muara Enim, tuan rumah Liga Futsal Profesional 2023-2024. Sangat menarik, alhamdulillah di studio kita sapa dulu telah hadir di studio dari kepengurusan dan juga jajaran pelatih. Yang pertama kita ucapkan selamat datang untuk manajer tim. Ini saya sapanya apa nih enaknya nih? Mas atau Bapak? Kalau Bapak nanti ketuaan. Ketuaan ya, berarti enaknya apa nih? Mas aja. Mas aja, oke. Ada Mas Anang Dwi Prasetyo yang merupakan manajer. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi semua untuk masyarakat Muara Enim. Oke, yang jelas ini perjalanannya lumayan panjang nih ya. Panjang sekali Pak. Baru bisa nyampe di studio ya. Ya. Oke, dan di samping Mas Anang Dwi Prasetyo sebagai manajer juga hadir ada pelatih juga. Nah, tentu sebuah tim tak lengkap ada pelatih dari sebuah tim. Siapa pelatih dari Muara Enim United ini? Kita sapa dulu langsung. Selamat pagi menjelang siang Mas Afid Tamimi. Selamat pagi menjelang siang. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Tetap semangat ya. Semangat. Oke. Kemudian tentu di sini yang paling cantik, oh enggak ya, enggak paling cantik ya, karena ada dua soalnya. Kalau saya bilang cantik sendiri, nanti yang di seberangnya nih agak gimana, karena sama cantiknya juga kan. Oke, kita sapa dulu salah satu dari pemain ya dari Muara Enim United ini. Si cantik ada Anissa Zahra. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang berjalan sehat. Sehat sekali. Kalau berapa ya? Oh, lumayan ya perjalanannya ya. Tapi menyenangkan sih ya. Menyenangkan apa penuh tantangan. Dan tentunya kita di studio hadir mewakili Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statis Persandian Bapak Ardian Alfiamardi APMSI yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dian Kurniasi SH, Peranata Hubungan Masyarakat Muda, Subkoordinator Pengelolaan Media Komunikasi ya, bidang pengelolaan komunikasi publik Dinas Kominfo ISP. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Tapi sebelumnya seperti biasa, kegiatan talk show kita akan dibuka terlebih dahulu oleh Ibu Dian Kurniasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Rekan-rekan dari Muara Enim United, selamat datang di bumi Serasan Sekundang Iya. di Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya sudah pernah ke Muara Enim? Belum. Baru kali ini. Saya sudah saya. Ya. Perdana berarti? Enggak, saya Udah lah ya. Dua kali ini. Sudah 2 kali ini. Oke, memijakan kaki di bumi The Serasan second trip Sekundang. ya. The Oke. second trip. Selamat datang, welcome. Selamat datang. Pokoknya selamat datang di bumi Serasan Sekundang yang Oh. terkenal dengan pesona alam. Dan batu baranya juga yang pasti. Batu baranya Oke. juga, terus punya wisata Potensi, yang ya. potensi di semua aspek lah Iya. menurut kami ya, menurut kami. Oke, sebelumnya selamat datang dan kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya Dian Kurniasi sebagai Peranata Humas Anak Muda di bidang pengelolaan komunikasi publik ini. Sebelumnya mengucapkan mohon maaf juga karena seyogyanya Kepala Dinas Bapak Ardian Alfiamardi bisa ingin menyambut rekan-rekan semua dari Muara Enim United, namun karena ada sesuatu hal yang urgensinya lebih penting di kegiatan Pemkab Muara Enim, jadi beliau menitipkan untuk menyambut rekan-rekan semua di hari ini di studio yang ya mini tapi adem juga ya. Lumayan ya. Lumayan lah ya. Terasa kan ya suhunya ya dari luar, begitu masuk itu beda. Iya kan? Kita punya radio, alhamdulillah memang belum lama merintis, namun alhamdulillah program-program yang kita jalankan sudah banyak diapresiasi dari LPPL lain dan lembaga-lembaga yang ada di luar sana ya Mas Iya. Aldo ya.
terakhir saya dapat menghadiri untuk penghargaan yang di Persada ID, langsung diserahkan sama Pak Ganjar itu di Bali. Alhamdulillah dapat yang kategori peduli UMKM di Kabupaten Muara Enim. Baik juga kalau nggak salah. Oke, itu untuk permohonan maaf perwakilan atas nama Pak Adi. Nah, selanjutnya kami menyambut baik bahwasanya setelah proposal dan surat disampaikan dari pihak Muara Enim United, kami menyambut baik sekali dan mengapresiasi untuk momen ini, event ini yang menurut kami sangat jarang terjadi. Setara dengan event nasional, dapat Muara Enim dapat menjadi tuan rumah yang menurut kami itu sangat luar biasa sekali ya. Untuk itu kami bersedia untuk menjembatani, memediatori dan ikut meramaikan, mempublikasikan event yang sangat jarang ini. Selebihnya untuk kegiatan-kegiatan lain pun kami nanti akan memberikan support, tetap mempublikasikan juga. Untuk jadwal pastinya boleh nanti sharing ya Mas ya. Karena di sana juga kalau nggak salah selain yang pertandingan ada tenan-tenan expo ya, yang menurut kami itu juga keren itu. Untuk di tenan-tenannya itu melibatkan UMKM atau dari mana itu? UMKM juga. Oke, alhamdulillah ya. Semuanya insya Allah semoga berjalan dengan lancar, semuanya sehat dan Muara Enim tentunya dapat menjadi juara. Terus setahun kita mengikuti Liga Pro waktu itu masih dengan nama Pak Wenji. Jadi Putih Abu Futsal waktu itu kita masih membis di Jogja karena dengan suatu kendala biaya dan sebagainya akhirnya kita bisa pindah ke Muara Enim. Di tahun 2016. 2016 ya tepatnya. Ya, 2016 waktu itu saya masih ikut melatih juga bersama teman-teman yang sekarang gabung di tim pelatihan pun dulu masih jadi pemain saya waktu itu. Jadi setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya kita meregenerasi pemain. Saya tarik teman-teman dulu menjadi pemain, sekarang jadi staff pelatih saya juga. Seperti itu. Jadi kalau dibilang ini sebenarnya kalau di perjalanannya di awal itu sangat berat. Ya, sangat berat karena waktu di awal 2016 itu kita dapat seri itu hampir di berbagai pulau. Jadi di Lombok, pindah ke Lampung, terus pindah lagi ke Jakarta itu membutuhkan nggak cuma biaya tapi secara fisik dan energi sangat murah sekali. Kalau dibandingkan sekarang, tahun dulu lebih berat. Yang sekarang kelihatannya kalau saya dilihat dari jadwal sebenarnya lebih menguntungkan. Itu sih sejarah di Muara Enim United dan harapan besar kami dari daerah bisa membawa futsal daerah ke tingkat nasional itu aja. Dari awal kami sepakat bersama CEO juga kita mau membawa pemain-pemain muda daerah nanti untuk menggantikan regenerasi pemain timnas yang sekarang hanya dihuni oleh pemain-pemain yang pusaran dari Jakarta, dari Bandung. Ya, kita pengen paling nggak ada 10%-15% pemain daerah itu nanti akan menghuni pemain-pemain timnas di besoknya. Jadi itu sih kalau dari awalnya untuk komitmen kami. Awal dari sejarahnya, bentuknya perjalanannya ya. Begitu. Jadi keinginan kami membawa futsal daerah ke tingkat nasional dan harapan kami akan terus berjenjang. Jadi seperti itu ke depan kami akan terus membawa pemain-pemain muda ke tingkat nasional. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kalau dari saya dari pertengahan musim tahun lalu. Tahun lalu. Sudah sejak di Liga Profesional ya? Iya. 2023 ya. Berarti menggantikan posisi pelatih sebelumnya. Iya. Jadi ya alhamdulillah tahun lalu bisa mengantar di peringkat 3. Terus ya mungkin manajer masih mau menggunakan jasa saya tahun ini. Akhirnya tahun ini tercapailah kesepakatan saya menakodai Muara Enim. Nah kira-kira mungkin dari pelatih sendiri nih, kira-kira apa skema yang memang selalu diterapkan ya dalam setiap pertandingan dari Muara Enim United ini sendiri? Mungkin kalau di tahun ini kan mayoritas pemain-pemain kita kan masih tergolong usia muda ya. Usia muda, jadi masih agak sedikit labil ya. Belum begitu stabil dibanding menjaga emosi tim yang lain ya.
Makanya masalah-masalah non teknis itu memang kita sangat perhatikan, karena bagaimanapun non teknis akan mempengaruhi permainan secara teknis. Jadi kita jaga betul masalah non teknis mereka, gimana caranya mereka selalu nyaman, selalu nggak ada masalah di non teknis, karena nanti akan berkaitan sama masalah teknis. Mau kita ngasih strategi formasi apapun, ketika non teknisnya mereka nggak nyaman, itu nggak akan bisa berjalan. Cuman ketika mereka non teknisnya udah nyaman duluan, mau kita kasih apapun, mereka akan bisa berjalan di dalam lapangan. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ambil contoh nih, salah satu non teknisnya apa nih? Yang kadang-kadang kan ada sedikit apa namanya, pemain tuh moodian gitu ya, apalagi cewek ya. Jadi ketika mereka ada sedikit, kan bisa kelihatan nih dari raut muka mereka nggak mood atau seperti apa ya. Kita awal-awal kemarin kita sering masalah kasih briefing, sharing dan sebagainya. Jadi banyak sekali kita lakukan pendekatan secara emosi seperti itu. Jadi sering sharing kita lakukan. Itu yang diperlukan ya? Iya. Keakraban dari jajaran pelatih dan juga pemain ini. Jadi ini akan bisa menjembatani ya dari problem ya mood tadi dan lain sebagainya ya. Dari Jakarta. Jakarta ya. Nah, perjalanannya sebelumnya apakah memang baru jadi pemain profesional saat di Muara Enim United, atau mungkin sebelumnya sudah di tim-tim futsal ya katakanlah mungkin di sekolahan atau apa nih? Awal karirnya ya. Untuk karir liga profesional sih sekarang baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun ya untuk karir profesional. Karir profesional. Tahun lalu debut di tim Muara Enim United. Oh, debut perdana berarti? Debut perdana di tim Muara Enim United dan tahun ini juga. Tapi hitungannya tuh di Muara Enim United udah 3 tahun, karena di tahun 2022 saya ikut tim Liga Nusantara Muara Enim United, karena Muara Enim ini sempat degradasi. Oh iya, sempat ya, kalau saya baca ini ya, sempat degradasi. Alhamdulillah di tahun 2022 Muara Enim bisa promosi kembali. Bangkit kembali. Saya merupakan salah satu pemain 2022 itu di Liga Nusantara yang bisa menaikkan Muara Enim kembali ke kancah Liga profesional. Nah, ini sudah menjadi pemainnya ini sejak kapan ini? Apakah kan sangat jarang loh ya, ini yang namanya bola kaki, futsal, itu olahraga yang lari-larian seperti itu ya. Memang sudah dari mungkin sekolah tingkat atas atau gimana nih? Untuk bermain futsal sih sudah dari SD, tapi masih hobi-hobi. Hobi. Orang tua mungkin? Orang tua ada faktor? Enggak, mungkin orang tua masih jalan, ya udah nggak apa-apa kalau mau main. Jadi dapat support juga dari orang tua, alhamdulillah ya. Oke, luar biasa. Dari SD ya. Tapi untuk fokus untuk liga profesional baru tahun kemarin, debut perdana di Muara Enim. Debut perdana. Apakah tetap akan menjadi pemain futsal atau nanti akan ke depannya pemain sepak bola? Enggak. Jadi habis. Jadi habis ya? Untuk sepak bola dulu saya pemain sepak bola. Sempat, oke. Sempat bermain sepak bola, tapi di usia di bawah 17 tahun. Di bawah 17 tahun. Ya, terakhir di tahun 2019. Jadi sekarang usia? 21. Oke. Masih muda apa ya? Bentar dulu, nanti ada sesinya ya. 21 sosok Anissa Zahra sejak pertama berarti ya Muara Enim United ini sampai degradasi sampai bangkit lagi. Bukan sejak pertama, tapi dari sejak degradasi. Oh, sejak degradasi. Sejak terpuruk ya, lalu bangkit lagi. Iya kan seperti itu ya, luar biasa ini ya. Mudah-mudahan tetap akan setia bersama Muara Enim United ya. Oke, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Bisa nggak dari alhamdulillah kemarin setelah Lebaran disurvey dan di ACC Muara Enim bisa menjadi tuan rumah dan menjadi laga penutup untuk di Liga Pro World Futsal untuk tahun ini. Jadi untuk awarding nanti dilakukan di sini di tanggal 30. Itu itu suatu kehormatan bagi kami tim Muara Enim United, dan mungkin nanti kebanggaan juga buat masyarakat Muara Enim
karena nanti dari pihak federasi nanti akan langsung menyerahkan termasuk piala juara 1, 2, 3 nanti di sini. Mungkin itu yang pertama dari liga-liga sebelumnya. Kalau liga-liga sebelumnya untuk pemeran hadiah dan sebagainya itu menunggu nanti ada event tersendiri, termasuk nanti ada perang bintang dan sebagainya. Tapi ini yang pertama mungkin di tahun 2024. Itu aja sih. Terus untuk kemarin kenapa kita bisa membawa sampai di tuan rumah itu kemarin keinginan CEO ingin menunjukkan ini futsal di daerah itu bisa ditunjukkan, kita nanti membawa nama daerah bisa dilihat di nasional juga. Nggak cuma itu, tapi kita juga akan membawa terkait tadi kita membawa masyarakat termasuk UMKM di daerah biar nanti juga bisa bersinergi ketika kita menjadi tuan rumah. Itu aja dari saling bersinergi, semuanya kita dapat, nggak cuma keuntungan, tapi suasana yang mereka di lapangan dan kita inginkan. Oke, jadi intinya tidak hanya sukses menjadi tuan rumah ya, tapi sukses dari semua aspek bidang UMKM yang berjalan ya. Betul. Oke, ini menjadi sasaran tujuan dari pelaksanaannya Muarem menjadi tuan rumah ini ya. Nah, ini berapa tim nanti akan di ajang ini? Untuk yang di pekan ini akan semua tim akan bermain di Muara ini. Mungkin hanya nanti Natic FC yang akan bermain di minggu depan. Kalau yang di minggu ini 5 tim, termasuk yang Muara United, Kebumen United, MS Bersatu, Live, sama Binuang Angel dari Kalsel itu akan bermain di hari Sabtu sama Minggu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini 1-22 Juni ya. Dan Minggu 23 Juni ini untuk pertandingan Muara ini dan bersama tim-tim lainnya ya. Kemudian dilanjut lagi pada tanggal 29 dan 30. Oke. Nah, ini untuk putaran kedua. Ya, putaran kedua. Putaran kedua kemarin dimulai itu sejak kita seri di Jogja itu udah mulai putaran kedua. Di Jogja sebelumnya ya. Saya sempat nonton ini sedang bertanding di Jogja ya. Udah mulai putaran kedua. Udah masuk di putaran kedua ya. Oke, berarti pada putaran pertama ini sudah berjalan pada Mei lalu ya? Ya, Mei lalu. Oke. Nah, ini putarannya sampai putaran keberapa nih? Cuma sampai 2 putaran, tapi sampai pekan ke terakhir itu pekan ke 8 dan 9 kalau salah. Oh, ada pekannya lagi? Ya, di mana nanti itu? Pekan terakhirnya di sini juga. Oh, tetap di sini? Ya, berarti hasil pertandingan ini nanti akan sudah didapatkan juara ya? Ya. Oh. Makanya kita mau bisa-bisa di sini kalian. Saya Oke. bilang sama pelatih, kemarin harus menang semuanya kan. Nah, ini pelatih ini target nih. Oke. Yang jelas ini kan beban berat dipikul ini. Kita akan melanjutkan tren positif kita ya. Oh, tren positif. Akhir-akhirnya ini, Oke. akhir-akhir ini kita udah mulai menunjukkan tren positif. Tren positif, dan ya. itu akan saya coba pertahankan kalau bisa kita tingkatkan. Karena kalau dari segi kualitas, dari segi taktikal mereka nggak ada masalah, ya mereka nggak ada masalah. Cuma kan yang saya bilang tadi, saya harus ngejaga masalah non teknis itu, biar mereka pas dalam permainan mereka bisa bersenang-senang, bisa menunjukkan permainan terbaik mereka. Karena kalau mereka bisa lakukan itu semua, hasil positif pasti akan terjadi. Secara kualitas individu maupun tim, mereka bisa bersaing di papan atas. Jadi nggak jadi masalah untuk itu. Terus untuk target ya memang kita bermain 3 kali di sini. Kita akan insya Allah sapu bersih di 3 pertandingan itu. Karena pemain juga udah motivasinya, semangatnya ini udah berada di atas lah, Jadi saya yakin dengan itu semua kita akan mencapai target itu. Amin. Mungkin untuk persiapan sih, kita sudah mulai persiapan dari setelah Lebaran Idul Fitri ya di Jogja. Kita tes di Jogja. Udah fokus itu ya? Udah fokus. Jadi untuk persiapan selama itu mungkin kita bisa untuk bersaing dengan tim lain. Mungkin dan sebuah kebanggaan juga bisa bermain di Sepasang Jogja gitu, karena ini baru first time ya kita jadi tuan rumah selama beberapa tahun. Bermain di liga. Dan ya tentunya menjadi pemain profesional
memperkuat tim dari Muara Enim United dan bisa benar-benar memijakan kakinya di Muara Enim di Bumi Serasa Sekundang ini ya. Apa nih perasaannya nih? Tentunya sangat bangga sih, karena mungkin kami juga ingin masyarakat Muara Enim itu melihat, oh ternyata ada tim futsal wanita yang berasal dari Muara Enim. Enim. Dan saya mau mengucapkan mungkin terima kasih kepada Om Abi selaku CEO dan Mbak Iken, dan tentunya kepada masyarakat Muara Enim sudah menjamu kami dengan baik, dan ditunggu juga antusiasnya di pekan nanti. Oke. Saya mau tanya nih, Boleh? faktor cuaca ini bisa mempengaruhi tidak? Karena kan mungkin kita yang terbiasa dengan yang mungkin cuaca yang agak-agak sejuk, dingin, nah tiba-tiba di Muara Enim ini yang istilahnya kalau orang daerah hangat berdentang. Nah ini gimana? Panas membara. Panas membara. Karena batu bara. Bisa kita lihat tadi kan perbedaannya ketika di luar, begitu masuk dalam studio. Nah itu. Itu kami memang harus bisa Adaptasi ya? adaptasi diri ya. Tapi untuk cuaca panas sih kami udah terbiasa di Jogja. Di Jogja juga Terus, ya? pekan-pekan ini kan kita di Tangerang tuh. Oh iya. Panas ya. Ya itu mungkin salah satu faktor emang bisa mempengaruhi. Itu ya, bisa ini kan pengaruh ya? Pengaruh. Kalau cuaca terlalu panas itu. Nah, karena kan pasti kayak pusing gitu kalau panas tuh. Pasti Ya karena kan pusing. kita futsal, sepak bola ini olahraga yang memang membutuhkan tensi yang tinggi, lari-lari gitu, nafas juga dan lain sebagainya. Jadi kan futsal itu olahraga indoor ya. Iya. Kalau emang tidak ada udara tuh pasti pengap. Pengap juga ya. Oke. Tapi sebisa mungkin kami bisa beradaptasi dengan Adaptasi. lingkungan sekitar. Oke. Anissa, Zara ini di tim posisinya sebagai apa nih? Sebagai flank itu saya. Kalau di sepak bola saya. Oh, jadi di futsal yang beda lagi ya? Beda. Kalau sepak bola dia istilahnya sayap, kanan, kiri. Kemudian kalau di futsal dia? Flank atau Flank. ala. Oh. Bisa dibilang flank atau ala. Oke. Kadang kan mungkin bisa memang sejak awal di posisi itu apa mungkin kadang mungkin bisa di Tapi kalau futsal itu kan olahraga apa ya? Kayak bisa mobile ya? mobile gitu. Jadi kita tuh nggak terpaku Oh, tidak terpaku posisi ya. gitu, karena Oke. kita mobile. Jadi seorang flank itu harus bisa jadi pivot juga, harus bisa jadi angkor juga. Oke. Tapi nggak jadi kiper. Jadi kalau setiap pemain itu punya tipikal, punya karakter masing-masing. Karakter tipikal. Jadi kalau seperti Mbak Anissa ini, dia memang kalau tipikal cara main memang dia cocok di flank. Beda lagi nanti ketika di angkor ataupun di pivot, dia harus punya karakteristik tersendiri, punya kelebihan tersendiri yang berbeda sama yang di flank. Jadi udah kita melihat pemain itu udah tahu itu karakternya memang di pivot atau karakternya di flank seperti itu. Oke, jadi sebelumnya juga mungkin sudah diuji cobakan juga ya di posisi yang lain ya? Iya. Saya pesan kepada teman-teman melakukan yang terbaik buat diri sendiri dan melakukan yang terbaik untuk masyarakat Muara Enim dan tunjukkan bahwa kalian bisa membawa nama daerah ke tingkat nasional. Itu aja pesan saya. Jadi apapun hasilnya kita serahkan sama yang di atas. Yang penting kita udah berusaha dan tunjukkan kepada orang-orang yang sudah rela berkorban banyak untuk dan lain sebagainya nanti di lapangan. Itu aja. Oke, dan kita buktikan di lapangan. Siap. Apalagi ini kan disiarkan TV swasta nasional ini ya? MNC sama RCTI Plus sebenarnya. Oke, yang akan menyaksikan secara langsung ini luar biasa Muara Enim menjadi tuan rumah. Makanya dari itu mungkin ajakan juga kepada masyarakat Kabupaten ini untuk meramaikan ya, antusias menonton pada saat nanti laga putaran kedua berjalan berlangsung ya. Pemain udah dalam posisi sangat siap, dalam posisi motivasi sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, udah on fire bener ya? Iya, udah on fire. Cuman kita pengen ditambah motivasi itu dengan kehadiran masyarakat Muara Enim. Biar jadi istilahnya bahan bakar mereka agar kita mampu meraih target. Istilahnya kalau di sepak bola pemain 12 ya, ke 12. Supporter ke berapa berarti? Ke kalau pusat menang. Oke. Ya, biar supporter bisa jadi pemain ya kita. Ya saya harap dukung dan bantu support kami. Oke. Untuk closing statement mungkin saya tunggu kedatangannya
bagi masyarakat Muara ini untuk menonton di venue. Karena ya faktor dari supporter juga bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi. Memberikan semangat. Oke, sebelumnya saya mau tanya ini, pas closingnya nanti pas momen awarding ya, ada guest star-nya nggak? Guest star, bintang tamunya nih. Iya. Sampai saat ini saya belum terima info dan Belum info ya? CEO ya. Pastinya sih kemarin buat terakhir ada karena ingin memperlihatkan termasuk nanti bagi masyarakat Muara ini nanti ketika kita datang membeli tiket akan ada door prize. Oh, Ya, door prize itu bagi ini ya? Door prize-nya itu motor. Sepeda. Ya, sepeda Motor ya? Itu bagi yang membeli tiket. Membeli tiket ya? Tiket nanti akan diundi ketika nanti Di akhir ya? Di akhir di tanggal 30. Berarti ada peluang juga nih Bu Dian. Lihat banyak nanti. Tiket berapa? Jadi masuknya harus bener beli tiket nih, biar masuknya sekalian dapat undian. Nah, kita tim liputan kan harusnya free, tapi dapat tiket nggak? Harus Dapat tiket tiket ya? Mau langsung nggak boleh ya? Berbayar berapa tiketnya? Tiket itu 25 ya, 25.000. Fasilitas apa ya? Itu cuma dapat. Benefit apa nih? Itu benefit cuma dapat door prize itu aja sih. Door prize Sama ya. nanti mungkin dapat souvenir. Nah, dapat souvenir stiker Muara Muara United. United, Ya, oke. bisa tempel di itu sebagai kenang-kenangan. Ya, betul. Oke. Itu aja sih. Ya, ada lagi? Ya kalau seperti saya bilang tadi, bahwasanya kita always support ya, karena terkait sama Kominfo adalah bagian publikasi, dokumentasi dan penyiaran khususnya. Kita kalaupun memang ada info-info dari rekan-rekannya Muara United mau di-share ke sosial media, itu jangan sungkan-sungkan. Tetap update mau flyer apa, mau bisa ditayangkan, monggo silakan. Senang hati open-minded sekali bahwa rekan-rekan jangan sungkan-sungkan. Kita juga selain memang dengan Mas Adi dalam institusi pemerintahnya, memang beliau selaku sekretaris dari Dinas Pendidikan ya, dengan adanya momen ini kita semakin menaikkan elektabilitas Kabupaten Muara ini seperti apa gitu loh. Jadi kita akan menunjukkan kepada dunia bahwasanya Muara ini juga punya potensi yang seperti itu. Terus buat rekan-rekan juga yang lain jangan lupa untuk follow ya. Follow yang lain juga, teman yang lain juga, temannya Anissa. Oh beneran ya? Ini bukan membernya JKT48. Jangan lagi nyamar deh. Besok kalian bisa langsung lihat nama aja. Atau kira bohong sih ya? Bawa sini bawa Anissa. Iya, bisa kan? Iya makanya tadi Sebenarnya cibi-cibi itu. saya bilang di awal tadi ini kayaknya di antara pemain melalui seleksi yang ketat juga untuk diadakan di sini gitu kan. Mau tes lari. Mansa. Iya, closing statement-nya pokoknya makasih. Terima kasih sudah mengharumkan nama Muara ini sebagai tuan rumah di sini. Dan kita optimis, sangat mendukung sekali semoga Muara ini menjadi tuan rumah dan juara untuk momen selanjutnya pun Muara ini bisa menjadi tuan rumah, enggak kapok sama sekali. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dian Kurniasih dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita di talk show spesial pertama ya, perdana juga di LPPL. Jadi LPPL adalah lembaga penyiaran publik lokal atau dari pemerintahan yang dimiliki di bawah Dinas Kominfo ya, Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan tentunya terima kasih atas kedatangan kalian. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya sebagai sarana media promosi bagi Muara United. Kita doakan bersama semoga pelaksanaan Muara menjadi tuan rumah ini sukses menjadi tuan rumah yang baik, sukses prestasi juga dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kalian. Mudah-mudahan meraih hasil yang positif apa yang diharapkan kita bersama. Oke, kita kasih. Ya, baik sahabat pendengar Sonora Muara ini, usai sudah talk show kita pada siang hari ini, kurang lebih tidak terasa hampir 1 jam tentunya kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita kembali dapat bersua di lain kesempatan, mungkin pada saat nanti kita akan menyaksikan Muara United menjadi juara ya. Tentunya akan memegang piala di putaran kedua ini. Kita akan kembali berjumpa tentunya di LPP Radio Sonora Muara ini, Serasan Bersuara Sekundang Kita Jaya. Saya Aldo Nur pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Radio Suara Muara ini, Serasan Bersuara Sekundang Kita Jaya.